Salam sehat untuk kita semua. Kita akan belajar di Informatika bab 4 tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan program komputer. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Fungsi bahasa program, fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil keluaran bahasa program sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Lalu tingkatan bahasa program, yaitu yang pertama bahasa program tingkat rendah atau low level. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner. Lalu yang kedua adalah bahasa program tingkat menengah atau mid level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode seperti add, sub, div, start, gmp, dan lainnya. Namun bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Yang ketiga adalah bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang diciptakan untuk mengatasi kekurangan menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Lalu contoh-contoh bahasa program. Yang pertama adalah HTML atau CSS. Di sini kita melihat bahwa fungsi bahasa program ini adalah dasar dari sebuah program web untuk membuat web statis. Jadi diperlukan yang kita kenal dengan bahasa HTML atau CSS. Lalu yang kedua adalah JavaScript, salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan. Berikutnya adalah 3 atau PHP, bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Sedangkan yang keempat adalah C++. C++ sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Jadi C++ juga memiliki keuntungan yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C lainnya. Oke, baik, ini adalah jenis semua bahasa C umumnya dipandang sebagai bahasa program tingkat menengah. Oke, tadi kita sudah belajar ya tentang pengertian bahasa pemrograman, fungsi, dan juga jenis-jenisnya. Sekarang kita akan praktik bisa secara online. Silakan anak-anak masuk ke browser, lalu setelah itu tulis aja ProGate. Di sini sudah saya search saja jadi ProGate Indonesia. Setelah itu anak-anak silakan masuk ke klik ProGate Learn to Code ya. Jadi ini bisa dipraktekkan walaupun hanya dasar. Nah, kebetulan kemarin Ibu sudah sign in ya. Jadi kalau anak-anak yang belum daftar, silakan nanti di sign in. Lalu di ProGate ini kalau ada siswa yang memang tertarik sendiri dengan bahasa pemrograman, di sini sudah disediakan jenis-jenis bahasa pemrograman yang dasar. Tentunya tadi seperti yang kita pelajari adanya HTML dan CSS ya. Jadi nanti anak-anak silakan dilihat di sini di pelajaran. Di pelajaran di situ sudah ada ya, ada penjelasan ya bagaimana anak-anak menggunakan ProGate ini. Jadi seperti di sini contoh ya. Oke, hari ini Ibu hanya akan menjelaskan sedikit tentang area kerja dari ProGate ini sendiri, dan minggu depan kita akan praktek ya salah satu bahasa pemrograman yaitu HTML dan CSS ya. Tentunya ini masih dasar sekali anak-anak karena memang di SMP masih belajar yang dasar ya. Oke, baik, di sini kalau kita lihat tadi seperti jenis-jenis bahasa pemrograman tadi ada HTML dan CSS ya, lalu JavaScript gitu ya. Lah di sini ada juga berikutnya kita lihat ada
jenis program-program yang lain. Namun yang paling kita pelajari yang mungkin di sini adalah yang dasar ini adalah HTML dan CSS ya. Nah, Progate ini sendiri sudah menyediakan ini secara gratis dan nanti bisa dicari juga di sumber-sumber internet. Terkadang ada pelatihan-pelatihan ya yang anak-anak bisa ikuti ya. Jadi oke, hari ini kita hanya belajar saja tentang area kerja dari Progate ini sendiri. Nah, lalu di sini ada artikel terkait ya. Jadi di sini bagaimana kita mempublikasikan halaman web dengan GitHub menggunakan Inspect Tool. Nah, persiapan HTML dan CSS di local environment Windows. Nah, ini ada beberapa artikel yang bisa dipelajari. Nah, ini sudah bahasa Indonesia karena saya sudah ganti ya dengan bahasa Indonesia. Sebelumnya ini memang menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau anak-anak memang tertarik dengan bahasa pemrograman ini nanti bisa di-upgrade ya. Kita lihat pelajaran, dan pelajaran melalui Progate ini sangat mudah sekali anak-anak karena memang sudah dikasih tahu langkah-langkahnya. Misalnya contoh di sini ya, mulai belajar gitu ya. Kita klik mulai belajar. Nanti di sini sudah diinstruksikan. Jadi langsung memulai dengan HTML dan CSS. Jadi selamat datang di dunia HTML yang seru ya, karena memang seperti games anak-anak ya. Lalu di sini anak-anak nanti boleh klik tombol next ya. Di sini sudah ada keterangan apa itu HTML. Jadi sebagian besar situs web dibuat dengan bahasa yang disebut dengan HTML dan CSS. Dengan mempelajari dua bahasa ini kita dapat membuat situs web seperti gambar di bawah ini. Jadi seperti ini. Lalu nanti diteruskan ke sini ya, kalau kita sudah mulai. Nah, di sini diinformasikan caranya seperti apa. Ya, jadi ada update text dengan tag ya. Jadi mari kita mulai pelajaran kita dengan HTML. Aturan pertama penulisan kode HTML adalah mengupdate teks dengan tag, dan tag ini dapat memberikan arti seperti judul atau tautan pada teks. Jadi ini dijelaskan sekali anak-anak. Kita next dulu ya karena kita belum praktek hari ini. Nah, di sini dibuat bagaimana dikatakan tag pembuka dan penutup. Jadi sebagian besar elemen HTML memerlukan sepasang tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup, dengan teks disisipkan di antara keduanya. Saat menggunakan tag penutup, pastikan untuk melakukan di sini dikasih tahu ya. Lalu nanti kalau sudah kita mulai, nah di sini tadi kan sudah ada instruksi. Kalau mulai terapkan maka langsung saja. Nah, mudahnya Progate ini adalah sudah ada di sini caranya. Jadi kita tinggal menulis ya. Lalu lihat slide, lalu petunjuk. Nah, anak-anak kalau belum jelas bisa lihat petunjuk di sini, malah dikasih tahu ya petunjuknya. Nah, di sini bisa juga diklik. Nah, seperti ini ya. Nanti ini bisa menyalin dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk hari ini karena masih dasar, kita masih belajar tadi teori tentang apa itu bahasa pemrograman, dan kita akan praktek yang kita kenal dengan Progate ya. Jadi Progate ini bisa dipelajari juga di internet, anak-anak bisa tambahi. Namun untuk SMP memang minimal anak-anak sudah pernah mendengar istilah bahasa pemrograman dan juga bagaimana bisa praktek di Progate Indonesia. Terima kasih anak-anak, minggu depan kita akan praktek ya dengan salah satu bahasa pemrograman ini. Tetap semangat belajar.